Bekicot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana lur? Kondisi masih terkendali kah? Semoga rezeki aman dan lancar ya lur. Film yang akan kita rangkum kali ini berjudul Boy Neon. Dalam judul versi Inggrisnya disebut dengan Neon Bull. Ini adalah film Latino lur, berasal dari Brazil. Film ini sendiri dirilis pada tahun 2015 di Italia. Diputar dalam acara Venice Film Festival pada tahun 2015 di kota Venice, Italia. Dan untuk terakhir kalinya film ini rilis dilakukan di negara Hungaria dalam acara Jameson Cinefest International Film Festival pada 12 September 2016. Film ini benar-benar salah satu film terbaik dari Brazil, juga tersukses lur. Berdasarkan data dari IMDb, film ini sudah meraih 32 award dan masuk dalam 37 nominasi di berbagai ajang film lur. Yang paling membanggakan adalah mereka memenangkan Venice Horizon Award di Venice Film Festival 2015, dan film ini juga memenangkan Platform Prize Honorable Mention Toronto International Film Festival 2015 lur. Film yang bergenre drama ini mendapat rating bagus dari IMDb yaitu 6,8, dan film ini juga mampu meraup keuntungan sebesar 173.000 US dollar untuk per 10 April 2016 ya lur. Belum terhitung sampai sekarang lur. Kalau dihitung sampai sekarang udah berapa ya lur. Film ini mengambil lokasi syuting di kota Caruaru, Pernambuco, Brazil ya lur. Salah satu kota dengan lokasi yang berada di pesisir pantai di Brazil ini sangat terkenal dengan eksotis pemandangannya lur. Pantainya sangat keren banget, dan film ini disutradarai oleh Gabriel Mascaro. Dia seorang sutradara kelahiran Recife, Brazil 1986. Karyanya sudah banyak sekali menghiasi dunia perfilman di Amerika Latin. Dia terkenal dengan genre romance-nya loh. Yang paling gua suka salah satunya yaitu Divino Amor yang ditayangkan pada 2019, dan film itu juga cukup sukses dibuatnya lur. So, mari kita langsung saja masuk ke rangkumannya lu, bekicot. Dimulai dengan adegan seorang pria bernama Irmar. Dia diperankan oleh Giuliano Cesare, sedang merawat sekelompok banteng dan kuda di sebuah penyewaan tempat peternakan. Itu kuda dan banteng adalah hewan untuk atraksi rodeo lur, bukan untuk dijual belikan. By the way, ada yang tahu rodeo? Rodeo itu semacam pertunjukan keahlian berkuda atau menunggangi banteng seperti sirkus gitu lur. Dan sekarang rodeo sudah menjadi sebuah olahraga, bukan hanya untuk sebatas atraksi doang ya lur, dan sudah dipertandingkan di berbagai ajang gitu. Nah, itulah gawe Irmar lur. Selain merawat, dia juga punya gawe sebagai tukang jahit untuk baju-baju sirkusnya lur. Namun Irmar punya mimpi untuk menjadi penjahit di sebuah pabrik baju ternama. Dia nggak puas bekerja hanya begini-begini saja. Irmar tidak bekerja sendiri, dia punya rekan bernama Galega yang diperankan oleh Maeve Jenkins. Dia seorang jande, satu anak, punya tugas sebagai supir truk untuk membawa hewan-hewan itu menuju ke arena, dari satu arena ke arena yang lainnya di berbagai pasar di Brazil. Semacam pasar malam gitu lur. So, supir truknya ini cewek ya lur, jande pula. Selain sebagai supir truk, Galega juga punya seseran untuk menjadi penari seksai lur. Dia penari bertopeng kuda lur. Ini dilakukannya sambil menunggu atraksi dari teman-temannya selesai di setiap pertunjukan. Dan topeng yang digunakannya serta kostum dibuat oleh Irmar ya lur, rekan kerjanya itu. So, itu perkenalan untuk pemeran-pemerannya lur. Dan ini dua rekan yang lainnya lur. Mereka adalah Z, Bapak Ndut yang berperan sebagai tokoh komedi atraksi semacam badut, dan Mario yang bertugas sebagai pembawa acara. Dan gadis kecil itu adalah anaknya si Galega, dan selalu mereka bawa kemana saja mereka manggung lur. Beginilah setiap harinya mereka berlima seperti sebuah keluarga, padahal mereka dulunya tak saling kenal ya lur. Anak Galega yang bernama Geise ini nampak sekali kurang waktunya bermain. Dia selalu membuat Galega kesal. Dia tumbuh bukan pada tempatnya. Dia selalu ikut dengan mamahnya untuk kesana kemari dari kecil ya lur. Dan dia nggak punya teman sebaya dia. Jadi pertengkaran demi pertengkaran sering terjadi antara ibu dan anak gadis ini. Repita o que você falou. Repete o que você falou. Repete o que você falou. Namun Geise dimanjakan oleh Mario yang si pembawa acara yang bawaannya melambai itu ya lur. Bahkan dia memandikan si Geise di setiap waktu. Malam itu mereka ada acara di sebuah pasar malam. Nah, karena Geise nggak enak badan, malam itu Galega tidak pergi untuk menari. Dia menjaga anaknya si Geise di sebuah ruangan sampai acara selesai ya lur.
Jadi si GC ini sudah dekat banget dengan teman-teman nyokapnya ya lur. Pagi itu Iremar sibuk ngurus ternak dan GC datang untuk mengajaknya jalan-jalan. Namun Iremar sibuk. Sementara dia pergi ke nyokapnya tengah sibuk memperbaiki mobil. Dia pun kembali ke tempat Iremar yang tengah membuat patung untuk baju-bajunya. Di sini digambarkan kalau GC butuh ruang bermain di usianya yang masih kecil. Namun dia tak mendapatkan itu semua. Hari itu mereka pun berpindah ke tempat yang lainnya untuk pertunjukan. Di setiap perjalanan, GC nggak mau duduk di depan menemani nyokapnya nyetir truk. Dia memilih duduk bareng bapak-bapak di belakang bersama Iremar, Mario, dan Z yang selalu memajakannya. Dan di tempat pertunjukan yang baru itu mereka dapat sebuah tempat untuk tidur. Jadi mereka nggak perlu tidur di mobil. Dan di sini nampak sekali mereka hidup seperti keluarga. Dan si Galega menjadi kodrat dirinya yang benar-benar sebagai wanita untuk memasak, sementara yang cowok duduk di luar untuk bersantai. Malam itu mereka punya waktu untuk bersantai. Mereka menari-nari diiringi musik samba khas Brazil, lur. Di sela-sela waktu si Iremar mengajarkan si GC membuat pola pakaian, dia berharap suatu saat jika dia berhenti bekerja, GC bisa meneruskan pekerjaannya, ya lur. GC mulai tertarik dengan pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh Iremar. Dia selalu ikut dengan Iremar mengurus ternak serta menjahit. Dia mulai tertarik, so anak kecil itu tergantung kitanya, bagaimana membentuk mereka dari kecil, ya lur. Mereka nggak bisa tumbuh dengan sendirinya, lur. Dan beginilah keseharian mereka, nggak pernah stop, bekerja, bekerja, dan bekerja. Seperti slogannya Pak Jokowi, lur. Tanahnya berapa, Bu? 197. 197, saya cek dulu. Malam itu mereka tidur di mobil. Mereka akan berpindah lagi esok harinya. Dan paginya mereka akan berangkat. Tiba-tiba saja mereka kedatangan tamu tak diundang. Pria muda bernama Junior itu pengen numpang ke mobil truk itu menuju sebuah kota. Melihat ada orang baru, sebenarnya Galega sedikit keberatan. Namun karena teman-teman yang lain pengen bantu, dia pun mesti ngikut. GC nampak senang sekali, lur. Dia seperti dapat teman baru. Padahal itu orang udah dewasa. Bahkan si Galega nggak memperbolehkan anaknya si GC untuk mendekati pria itu. Dia menyuruhnya duduk di depan. Saking dekatnya Galega dengan teman-teman yang lain, dia seperti anti dengan orang-orang baru karena kehidupannya hanya berlima doang setiap hari di atas mobil itu, ya lur. Nggak pernah kenal dengan orang-orang baru. Namun dalam perjalanan dan singgah di beberapa tempat, pemuda itu berbaur dengan baik. Dia juga ternyata mengerti dengan rodeo serta mengurus ternak. Dia juga sangat dekat dengan GC. Nah, akhirnya dia pun mulai bisa diterima oleh Galega. Hari itu mereka kedatangan tamu lagi, lur. Dia adalah Caca. Si Caca ini tengah hamil besar. Dia akan segera melahirkan, namun lakinya pergi meninggalkan dirinya. Dia berjalan-jalan, kemudian melihat Iremar sedang menjahit. Di situ dia pun berhenti ingin menawarkan parfum ke Iremar dan kawan-kawan. Menawarkan parfum ke mereka bisa jadi sebuah pelecehan, bisa jadi juga memang karena cari pembeli, lur. Sehari-hari mereka bergaul dengan sapi dan kuda, tentu mereka butuh parfum, kata Caca. Awalnya Galega tersinggung, namun melihat Iremar meladeninya, Galega membiarkannya. Caca ternyata juga seorang penjahit. Dia bekerja di sebuah perusahaan dan mendengar itulah Iremar semakin tertarik dengan Caca. Mereka intens sekali ngobrolnya, sementara yang lain tengah sibuk makan siang, lur. Dan Iremar seperti tertarik dengan parfumnya. Dia banyak menanyakan tentang itu ke Caca. Obrolan mereka pun berlanjut sampai urusan keluarga Caca dan masalah pekerjaan Iremar. Yang jelas Caca dan Iremar asik sekali ngobrolnya. Iremar pun meminta bantu Caca untuk mempekerjakannya di perusahaan itu, dan Caca pun dengan senang hati mau membantu. Dia akan mengundang Iremar ke pabrik besok malam. Z dan Galega yang sedang makan siang bahkan sampai gibahin Iremar. Tumben Iremar akrab dengan wanita. Selama ini Galega nganggur, sedikit pun Iremar tak berani mendekatinya. Canda si Z ke Galega, ya lur. Usai makan siang, diam-diam Galega masuk mobil. Dia sibuk bersihin lahan semak belukarnya itu, lur. Entah untuk apa dia membersihkan lahan semaknya itu di mobil. Inilah susahnya kalau wanita bekerja seperti ini, ya lur. Urusan ginian susah amat. Kalau cowok mah terserah, ya lur. Dia pun dikejutin oleh anaknya si GC lewat jendela mobil. Dan malamnya ternyata Galega diam-diam ngajak si Junior ke belakang di sebuah sumur. Di situ dia minta Junior menggelutnya. Bagaimanapun sibuknya si Galega, tetap saja dia butuh gelut, ya lur. Ini tujuan Galega bersihin lahan semak belukarnya tadi. Dia tak pernah minta gelut ke teman-temannya karena sudah seperti keluarga. Dan si Junior inilah yang mampu membangunkan yang sudah terpendam lama, lur. Di sini digambarkan bagaimana saking dekatnya Galega dengan Iremar, Z dan Mario. Meskipun dia jande, tapi dia sama sekali nggak pernah meminta. Mereka ngasih kebutuhannya akan bergelutnya, ya lur. Paginya tak ada satupun yang tahu Junior bergelut dengan Galega tadi malam. Mereka melakukan itu saat semua sedang tertidur pulas, ya lur. Paginya nampak Junior begitu akrab dengan GC. Dia mengajak bermain dan mengobrol dengan GC. GC nampak sangat menikmati teman seperti itu. Dia nggak pernah ada teman bermain selama ini, ya lur. Dan pagi itu nampak pula si Galega mandi di kamar mandi darurat. Dia sendiri yang cewek di sini terpaksa harus serba safety dalam melakukan urusan ginian. Yang lain mah asal
asal-asalan. Kalau mandi di mana aja bisa, kan cowok. Malam itu Galega kembali ambil sasaran untuk menari lur, pakai topeng kuda. Sudah lama dia nggak melakukan ini karena butuh duit. Dia pun melakukannya lagi. Dan malam itu Irmar pergi menemui Caca di pabrik. Seperti janji Caca kemarin siang, dia pun pergi. Naik apa dia pergi, Lur? Dengan naik ojeknya Mas Bambang ke sana ya lur. Sesampainya di sana malam itu si Caca sedang lembur. Dia pun membuka pintu pagar menyambut langsung datangnya si Irmar. Sesampainya di dalam pabrik, betapa terkejutnya si Irmar melihat peralatan-peralatan canggih untuk alat-alat jahitnya. Ada pula alat yang belum pernah dilihatnya seumur hidup, dan dalam kepala Irmar inilah mimpinya selama ini. Jika dia bekerja sini, karya-karyanya akan dipakai orang banyak, dan itu adalah sebuah kepuasan yang tak terhingga baginya. Dan dia pun melihat mesin border lur, dan alat itu tentu si Irmar tak tahu cara memakainya, dan dia pun mencoba-coba. Sementara dia sedang mencoba alat itu, tiba-tiba saja si Caca yang sedang buncit besar itu memeluk Irmar dari belakang, dan spontan saja Caca membuka topi yang dipakainya, lalu dia ngekis si Irmar. Dan sudah bisa kita tebak, Caca dan Irmar pun bergelut dengan hebat lur. Ini skin real banget lur, dan dia benar-benar hamil ya lur. Si Caca yang diperankan oleh Elin Santana ini saat syuting film ini benar-benar sedang ngisi lur. Jadi ini bukan dibuat-buat skinnya. Dan mereka pun menghabiskan sepanjang malam di pabrik itu dengan bergelut hebat di atas meja bordir kain lur. Brazil emang gila bener. Sementara itu esok siangnya semua nampak normal. Si Geise mengambil air untuk mamahnya si Galega yang sedang mencuci mobil. Dan di tempat lain nampak pula si Irmar yang sedang mengurus sapi. Ternyata ini adalah hari terakhirnya untuk bekerja di sini. Dan dia pun memilih untuk bekerja di pabrik itu bersama Caca. Irmar pun menutup pintu pagar kandang sapi itu dan berlalu pergi. Tamat. Cerita film ini sangat luar biasa keras ya lur, dalam artian sangat tegas dengan inti ceritanya dan memiliki cerita yang beda dalam membuat alur filmnya. Sang sutradara Gabriel Mascaro membuat film ini dengan sangat baik, memiliki karakter yang kuat untuk setiap pemerannya, dan rangkaian ceritanya sangat teratur, dan setiap adegan yang berani dilakukan dengan sangat lambat, dan adegan nampak sangat nyata sekali. Maeve Jenkins yang memerankan si Galega benar-benar apik sekali penampilannya dengan karakter cuek dan tegas, serta menjadi seorang single parent yang bertanggung jawab. Dia memiliki peran yang sulit sebenarnya, namun tiga karakter yang diperankannya itu sukses dijalaninya menurut gue lur. Dan Giuliano Cesare yang memerankan Irmar juga tampil baik sekali. Dengan angan yang sangat tinggi, dia merasa sulit untuk mencapai cita-citanya bekerja di pabrik. Dia tidak punya kenalan juga selain teman sirkusnya, namun dengan mimpi besarnya itu ada saja jalan yang terbuka untuk dirinya menggapai mimpi itu. Dia mengajarkan kita bagaimana untuk terus memiliki mimpi dan terus berusaha. Pasti Tuhan akan memberi kita jalan lur. Intinya teruslah berusaha dan terus untuk bercita-cita. Film ini sangat filosofis sekali. Tak semua adegan dilakukan dengan lantang, banyak adegan selipan yang memberi makna pada alur ceritanya. Contohnya saja di ending film, si Irmar tak pernah mengatakan dia berhenti, namun si sutradaranya Gabriel Mascaro membuat penutup film ini dengan adegan Irmar menutup kandang sapi, dan itu menunjukkan dia sudah menutup pintunya di situ. Dia pun pergi, jadi kita harus berhati-hati menonton film ini agar bisa tidak salah ngerti dengan adegan-adegannya. Dan film ini juga memberi gambaran yang sangat jelas untuk negara Brazil, bagaimana kehidupan di sana lur. Semua orang harus bekerja keras untuk hidup, dan bahkan Galega yang seorang perempuan harus bekerja menjadi supir truk. Jadi di Brazil itu tak hanya tentang sepak bolanya doang lur, seperti yang kita bayangkan. Dan pada intinya film ini memberi kita pesan bahwasanya keluarga itu dibentuk bukan hanya dari tali darah ya lur. Kita bisa hidup berkeluarga dengan siapapun, dan kita harus memiliki cita-cita. Walaupun kehidupan kita jauh dari cita-cita kita, namun dengan usaha yang keras tentu ada saja jalan kita untuk meraihnya. Seperti pepatah lama, banyak jalan menuju Papua, bisa dari Aceh, bisa dari Ambon, bisa dari Bandung, bisa dari Bali juga ya lur, banyak jalannya. Saatnya gue ciao.